Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah presentasi dari laporan modul 3 mengenai indeks kualitas air atau IKA di perairan. Latar belakang, Indonesia merupakan negara tropis dengan 70% wilayahnya berupa lautan. Indonesia juga merupakan negara dengan panjang garis pantai terpanjang kedua di dunia. Selain itu, Indonesia memiliki sungai yang sangat banyak dan seringkali sungai-sungai ini tercemar dan zat pencemar ini terbawa sampai ke lautan. Ini menandakan jika Indonesia membutuhkan parameter-parameter yang bisa menentukan kondisi air itu baik atau buruk. Karena sungai dan laut tidak lepas dari kehidupan sehari-hari dan sangat vital bagi sebagian orang yang kesehariannya banyak memanfaatkan air sungai maupun air laut mulai dari untuk sanitasi, budidaya, mencuci, dan mandi, hingga untuk rekreasi. Sehingga digunakanlah ilmu dan pemahaman akan kualitas air tersebut. Teori dasar. Berdasarkan keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 tentang baku mutu air laut, terdapat beberapa parameter yang digunakan dalam menentukan status kualitas air laut. Terbagi menjadi 3 besar. Yang pertama adalah parameter fisika dengan parameter-parameter di dalamnya adalah warna, bau dan rasa, suhu, kecerahan, kekeruhan, dan total padatan tersuspensi. Lalu kelompok besar kedua adalah parameter kimia yang berisi pH, salinitas, DO, BOD, COD, fosfat, amonia, nitrit, dan nitrat. Lalu kelompok besar yang ketiga adalah parameter biologi. Dalam parameter biologi terdapat dua, yaitu plankton dan bakteri. Indikator untuk menilai kondisi kualitas air adalah dengan menghitung Water Quality Index atau WQI atau indeks kualitas air. Indeks kualitas air dihitung dengan besaran angka yang menunjukkan total kualitas air yang ada pada lokasi dan waktu tertentu dari beberapa parameter tertentu. Terdapat 3 metode dalam perhitungan kualitas air laut, yaitu pertama metode indeks pencemaran, yang kedua metode Storet, yang ketiga metode CCME. Masuk ke metode yang pertama, yaitu metode indeks pencemaran atau IP. Analisis kualitas air dan menggunakan metode indeks pencemaran menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 Lampiran 2 tentang penentuan status mutu air untuk mengetahui tingkat pencemaran sungai dengan menggunakan rumus sebagai berikut. IPJ sama dengan akar dari CI per LIJ kuadrat M ditambah CI per LIJ kuadrat R per 2. Dengan keterangan IPJ adalah indeks pencemaran bagi peruntukan J, CI adalah konsentrasi hasil uji parameter di lapangan, LIJ adalah konsentrasi parameter sesuai baku mutu perubahan air parameter J. Kemudian untuk CI per LIJ M adalah nilai CI per LIJ maksimum dan CI per LIJ R adalah nilai CI per LIJ rata-rata. Indeks kualitas air IP dibangun berdasarkan dua indeks kualitas, indeks IR atau rata-rata dan indeks IM atau maksimum. Indeks IR menunjukkan tingkat pencemaran rata-rata dari seluruh parameter dalam satu kali pengamatan. Sedangkan indeks IM menunjukkan satu jenis parameter yang dominan menyebabkan penurunan kualitas air pada satu kali pengamatan. Status mutu air pada metode IP dapat dilihat pada tabel. Nomor 1, skor IP 0 sampai 1 adalah memiliki kualitas air baik. Yang kedua, 1,1 sampai 5 skor IP-nya dengan deskripsi adalah tercemar ringan. Nomor 3, skor IP 5,1 sampai 10 dengan deskripsinya tercemar sedang. Dan nomor 4, dengan skor IP lebih dari 10 memiliki deskripsi berupa tercemar berat. Masuk ke metode yang kedua, yaitu metode Storet. Metode Storet merupakan salah satu metode yang biasa digunakan untuk menentukan status mutu air. Penentuan status mutu dilakukan dengan cara membandingkan data kualitas air dengan baku mutu yang telah ditetapkan sesuai dengan peruntukannya. Metode ini dapat diketahui parameter yang telah memenuhi atau melampaui baku mutu air. Cara penentuan status mutu air telah diatur dalam Keputusan Menteri LH Nomor 115 Tahun 2003, yaitu dengan menggunakan sistem nilai dari US EPA atau Environmental Protection Agency dengan mengklasifikasi mutu air dalam 4 kelas, yaitu yang pertama, kelas A baik sekali dengan skor 0 alias memenuhi baku mutu. Yang kedua, kelas B berkategori baik dengan skor
1 sampai dengan min 1 sampai 10 atau tercemar ringan. Kelas yang ketiga kelas C kategori sedang dengan skor min 11 sampai dengan min 30 atau tercemar sedang. Dan kelas keempat kelas D berkategori buruk dengan skor lebih dari sama dengan minus 31 atau tercemar berat. Masuk ke metode yang terakhir, yaitu metode CCME. CCME atau Canadian Council of Ministers of the Environment WQI merupakan suatu alat yang disederhanakan bagi masyarakat umum untuk memperoleh data kualitas air yang kompleks. Indeks kualitas air ini diformulasikan oleh British Columbia Ministry of Environment, Lands and Parks yang kemudian dikembangkan oleh Alberta Environment. Jenis parameter baku mutu dan jangka panjang yang digunakan pada indeks ini sangat bervariasi tergantung pada isu-isu kondisi lokal setiap wilayah. Di sebelah kanan terdapat rumus-rumus yang digunakan. Rumus yang pertama adalah menyatakan persentase variabel-variabel yang tidak memenuhi baku mutu, setidaknya untuk satu kali periode waktu relatif terhadap jumlah variabel yang diukur. Rumus kedua adalah menyatakan persentase uji setiap parameter yang tidak memenuhi baku mutu. Rumus yang ketiga adalah jumlah waktu di mana konsentrasi masing-masing lebih besar atau kurang dari baku mutu minimum tersebut. Ini disebut excursion. Jika nilai uji lebih dari baku mutu, menggunakan rumus yang ketiga. Jika nilai uji kurang dari baku mutu, menggunakan rumus yang keempat. Kemudian rumus yang kelima adalah uji excursion dari baku mutu dan bagi total nilai uji, baik yang terpenuhi dan yang tidak terpenuhi. Variabel ini disebut sebagai jumlah normalisasi excursion atau NSE, dihitung sebagai rumus tersebut. Kemudian masuk rumus yang keenam. Rumus tersebut adalah fungsi asimptotik dengan skala jumlah dari NSE dan kisaran harga sekitar 0 hingga 100. Kemudian akan didapatkan nilai CCM yang terakhir, yaitu pada rumus yang terakhir, apabila nilai faktor-faktor telah diperoleh, maka nilai CCM WQI dapat dihitung dan rumus terakhir tersebut. Indeks CCME WQI menghasilkan angka antara 0 hingga 100 yang terbagi dalam 5 kelas, yaitu kelas pertama excellent dengan nilai 95 sampai 100, kemudian kelas kedua dengan nilai 80 sampai 94 dengan status bagus, kemudian kelas yang ketiga dengan rentang nilai 65 sampai 79 berstatus fair, kemudian kelas keempat memiliki rentang nilai 45 sampai 64 dengan status marginal, dan kelas yang paling terakhir yaitu kelas poor dengan rentang nilai 0 sampai 44. Selanjutnya metodologi. Nilai dari setiap parameter yang digunakan dirata-ratakan sehingga mendapat nilai CI. Yang kedua, ditentukan nilai baku mutu rujukan dari setiap parameternya yang didapat dari Men LH 51 nomor 51 tahun 2004 atau PPRI. Kemudian nilai CI dibagi dengan LI sesuai dengan parameternya, sehingga didapatkan nilai CI per LI dari setiap parameternya. Lalu, nilai CI per LI semua parameter dicari nilai maksimalnya, sehingga mendapat CI per LI maksimum. Lalu nilai CI per LI semua parameter dihitung juga nilai rata-ratanya, sehingga didapat CI per LI rata-rata. Kemudian untuk mendapatkan indeks pencemaran dimasukkan pada persamaan berikut. Berikutnya merupakan hasil dan pembahasan kualitas air laut di Laut Banten. Nah, pada tabel 1 merupakan perhitungan indeks polutan untuk permukaan Laut Banten, dan tabel 2 merupakan indeks polutan untuk dasar Laut Banten. Nah, baku mutu yang digunakan dalam perhitungan ini berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 tentang kualitas air laut, baku mutu peruntukan biota laut. Nah, lalu untuk perhitungannya kita mengacu dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang pedoman penentuan status mutu air. Nah, dari perhitungan indeks polutan didapatkan nilai indeks polutan untuk di permukaan Laut Banten dan di dasar Laut Banten hampir sama, yaitu nilai IP di permukaan Laut Banten yaitu 2,831, sedangkan nilai indeks polutan di dasar Laut Banten yaitu 2,839. Nah, dari nilai tersebut
berdasarkan Kepmen LH nomor 115 tahun 2003 tentang pedoman penurunan status mutu air, maka wilayah tersebut statusnya itu tercemar ringan karena nilainya berada di rentang 1,1 sampai 5. Nah, hal ini bisa saja terjadi karena kondisi di daerah kajian tersebut yang merupakan banyak aktivitas dari kapal-kapal nelayan dan aktivitas penduduk di sekitarnya yang memungkinkan zat-zat pencemar dihasilkan atau disuplai dari kegiatan aktivitas penduduk tersebut ataupun aktivitas nelayan dan kapalnya. Selanjutnya akan dibahas perhitungan indeks kualitas air pada Sungai Cikapundung menggunakan metode indeks pencemaran. Berdasarkan hasil perhitungan indeks pencemaran parameter kualitas air fisik Sungai Cikapundung di permukaan, dapat dilihat bahwa nilai indeks pencemaran yang diperoleh adalah sebesar 2,31 atau tergolong ke dalam perairan yang tercemar ringan. Hal ini dapat dilihat bahwa pada parameter suhu, nilai deviasi dari standar bakunya tidak terlalu besar, lalu terlihat juga pada nilai DO dan nilai turbiditas yang melewati nilai standar baku namun tidak terlalu banyak, tidak melebihi skala dari desimal. Kemudian dilakukan juga perhitungan indeks pencemaran parameter kualitas air fisik Sungai Cikapundung pada bagian dasar Sungai Cikapundung. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai indeks pencemaran sebesar 3,23 yang juga menandakan bahwa pada daerah dasar Sungai Cikapundung, indeks pencemaran untuk parameter fisiknya juga tercemar ringan. Dapat dilihat juga nilai per parameternya pada suhu dan DO serta turbiditas nilainya melebihi dari standar baku namun tidak terlalu besar perbedaannya terhadap standar baku mutu. Kemudian dihitung juga indeks pencemaran parameter kualitas air kimiawi pada Sungai Cikapundung. Secara sekilas dapat dilihat bahwa parameter nitrit merupakan parameter yang memiliki nilai konsentrasi jauh melebihi dari standar baku mutu. Sehingga parameter nitrit berperan besar dalam menentukan kualitas air secara kimiawi dari Sungai Cikapundung. Diperoleh nilai indeks pencemaran berdasarkan parameter kimiawi di Sungai Cikapundung yaitu 4,07 atau masih termasuk dalam tercemar ringan. Namun nilainya lebih besar dari indeks pencemaran parameter fisik, baik di dasar maupun di permukaan. Hal ini disebabkan karena, sekali lagi, parameter nitrit yang memiliki nilai yang jauh melampaui standar baku mutu, sehingga meningkatkan nilai dari indeks pencemaran yang diperoleh. Setelah dilakukan perhitungan indeks pencemaran kualitas air Sungai Cikapundung melalui parameter fisika dan parameter kimia, kemudian akan dilakukan perhitungan indeks pencemaran kualitas air Sungai Cikapundung dengan menggabungkan kedua parameter fisika dan parameter kimia kualitas air. Hasil pertama yang ditunjukkan adalah perhitungan indeks pencemaran kualitas air Sungai Cikapundung di permukaan dengan menggabungkan parameter fisika dan parameter kimia. Dapat dilihat bahwa dengan menggabungkan parameter kimia, nilai indeks pencemaran yang awalnya hanya sekitar 2-3 melalui parameter fisika, dengan menggabungkan parameter kimia, nilai indeks pencemaran di permukaan menjadi 4,09. Lalu apabila kita lihat juga perhitungan indeks pencemaran kualitas air Sungai Cikapundung di dasar dengan menggabungkan kedua parameter fisika dan parameter kimia, terjadi peningkatan nilai indeks pencemaran dengan adanya parameter kimia dari kualitas air, yaitu sebesar 4,11 untuk di dasar Sungai Cikapundung. Perhitungan indeks pencemaran dengan menggabungkan kedua parameter fisika dan kimia kualitas air di Sungai Cikapundung, baik di permukaan maupun dasar, memberikan hasil yang sama, yaitu kelas pencemaran tercemar ringan. Nah, terjadinya pencemaran di Sungai Cikapundung ini dapat disebabkan karena banyaknya penduduk yang tinggal di sekitar daerah aliran Sungai Cikapundung. Mengutip dari tulisan Rahayu dan kawan-kawan pada tahun 2018, jumlah penduduk yang masuk ke dalam daerah aliran Sungai Cikapundung paling tinggi sebanyak 80.079 jiwa pada Kecamatan Coblong. Dan limbah domestik yang dikeluarkan ada banyak seperti black water atau kotoran manusia dan limbah grey water atau limbah cair bekas olahan seperti bekas mandi atau bekas pencucian di dapur langsung ke sungai. Nah, namun sumber pencemaran kualitas air di Sungai Cikapundung tidak sepenuhnya berasal dari limbah domestik. Menurut Bahrain dalam Rahayu dan kawan-kawan tahun 2018, 80% pencemaran yang terjadi di Sungai Cikapundung
disebabkan oleh limbah domestik, sedangkan sisanya adalah limbah industri yang membuang limbah pabriknya langsung ke sungai, tanpa regulasi ataupun pengolahan terlebih dahulu. Sehingga limbah industri di sekitar daerah aliran Sungai Cikapundung juga ikut serta dalam mengurangi kualitas air Sungai Cikapundung, sehingga memberikan hasil klasifikasi tercemar ringan berdasarkan perhitungan yang sudah dilakukan. Sekian presentasi dari kami, terima kasih. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan.